Kepahlawanan santri tergambar jelas dalam diri sosok Kiai Hasyim Asy'ari. Kepahlawanan pendiri Nahdlatul Ulama ini dimulai saat beliau nyantri di Mekah. Beliau bersumpah untuk membebaskan bangsanya dari ketertinggalan. Hal ini sebagaimana ditulis oleh Muhammad Asad Shahab dalam kitabnya Al-Allamah Hasyim Asy'ari Wadi'u Labinah Istiqlal Indonesia. Waktu itu umat Islam berada dalam kemunduran yang sangat memprihatinkan. Umat Islam lemah dan terjajah. Negara-negara yang berpenduduk muslim tidak berdaulat, misalnya India, Malaysia, dan Burma dijajah oleh Inggris. Indonesia dijajah oleh Belanda. Afrika terpecah-pecah dan berada di bawah kekuasaan banyak negara adidaya. Begitu juga Asia Tengah seperti Bukhara dan Turkistan. Kaisar Rusia ingin menjajah mereka. Situasi itu membuat hati Kiai Hasyim Asy'ari dan teman-temannya tergugah. Mereka sering membicarakan hal itu selesai belajar dan mengaji pada guru. Diskusi itu kemudian melahirkan tekad membaca bahwa mereka harus menjadi pelopor kebangkitan umat Islam. Maka pada suatu malam bulan Ramadan, para pelajar dari belahan dunia Islam itu berkumpul di sekeliling Ka'bah. Mereka berjanji dan bersumpah kepada Allah di depan multazam. Mereka bersumpah untuk berjihad di jalan Allah dengan tujuan meninggikan kalimat Islam dan menyatukan umat Islam. Strateginya adalah menyebarkan ilmu dan memahamkan umat pada agama Islam itu sendiri. Sepulang ke Indonesia, Kiai Hasyim Asy'ari benar-benar mewujudkan sumpah itu. Beliau mendirikan pesantren sebagai tempat belajar. Dari pesantren itu lahirlah ulama-ulama besar dan pejuang-pejuang kemerdekaan. Beliau juga mendirikan sebuah wadah perjuangan yang dikenal dengan Nahdlatul Ulama. Sampai sekarang, dua institusi ini terus berkembang dan tidak henti-henti memberikan sumbangsih kemaslahatan terhadap umat Islam. Bahkan, Kiai Hasyim Asy'ari juga terlibat dalam usaha kemerdekaan Indonesia, baik di masa pendudukan Belanda, Jepang, dan invasi pasukan sekutu. Beliau adalah sosok yang dihormati dan disegani oleh kawan dan lawan. Tentu juga sosok kiai yang dapat menyatukan segenap golongan. Peran terpenting Kiai Hasyim Asy'ari dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah tercetusnya resolusi jihad. Dalam buku Resolusi Jihad yang diterbitkan oleh Pustaka Tebu Ireng dijelaskan bahwa Soekarno mengirim utusan untuk bertanya hukum membela tanah air. Lalu lahirlah sebuah fatwa dari Kiai Hasyim Asy'ari bahwa membela tanah air hukumnya wajib. Fatwa itu kemudian disampaikan pada pertemuan terbatas para ulama di pondok pesantren Tebu Ireng. Setelah itu, Kiai Hasyim Asy'ari mengadakan pertemuan ulama-ulama NU se-Jawa dan Madura di Bubutan, Surabaya. Beliau bermusyawarah dengan para kiai untuk menghadapi pasukan sekutu yang ingin menjajah Indonesia lagi. Maka lahirlah resolusi jihad yang mengobar semangat bangsa. Yang menjadi catatan penting adalah resolusi jihad mampu menyatukan anak bangsa dari berbagai latar belakang. Resolusi jihad tidak hanya menjadi acuan perlawanan bagi masyarakat NU, tapi segenap umat Islam dari berbagai ormas. Juga menjadi acuan bagi masyarakat yang berlatar belakang nasionalis. Menurut Inggar Saputra dalam artikelnya Resolusi Jihad, Nasionalisme Kaum Santri Menuju Indonesia Merdeka yang dimuat dalam Jurnal Islam Nusantara volume 3, bahwa setelah mendengar resolusi jihad, Jenderal Sudirman mengaku hatinya bergetar. Bung Tomo yang menjadi penggerak perlawanan di Surabaya juga mendapatkan nasihat spiritual dari Kiai Hasyim Asy'ari. Sebab sebelum bertempur, Bung Tomo sowan kepada santri Mbah Khalil Bangkalan itu.